Tahukah kalian, kesalahan pengukuran dalam pembuatan sayap pesawat dapat menyebabkan kecelakaan? Oleh karena itu, pembuat pesawat harus memiliki ketepatan atau akurasi dan ketelitian atau presisi dalam setiap pengukuran yang dilakukan. Pengukuran merupakan materi dasar dalam ilmu fisika yang harus kita pahami. Pengukuran dalam ilmu fisika selalu berkaitan dengan konsep besaran, satuan, dan dimensi. Besaran dalam fisika merupakan sesuatu yang dapat diukur sehingga memiliki nilai besaran dan satuan. Sebagai contoh, tinggi sebuah penghapus yaitu 2 cm. Artinya, 2 merupakan nilai besaran yang menunjukkan nilai tinggi dan cm merupakan satuannya. Satuan dalam fisika merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Sebagai contoh, tinggi sebuah penghapus yaitu 2 cm dan tinggi sebuah lemari yaitu 2 meter. Sistem satuan pengukuran dibedakan menjadi 2, yaitu sistem satuan kecil dan sistem satuan besar. Sistem satuan kecil biasanya disebut CGS atau sistem Gauss. Dalam sistem ini, satuan dasar untuk panjang adalah cm, dan satuan dasar untuk massa adalah gram, dan satuan dasar untuk waktu adalah sekon atau detik. Satuan ini telah lama ditinggalkan setelah ada penyeragaman dalam bidang penghitungan fisika menjadi MKS, yang akan dibahas selanjutnya. Sistem satuan besar biasanya disebut MKS, sistem praktis, atau sistem Georgi. Sistem ini diakui sebagai International System of Units, atau sistem internasional, yang disingkat menjadi SI, yang merupakan sistem besaran yang paling umum digunakan. Dalam sistem ini, satuan dasar untuk panjang adalah meter, satuan dasar untuk massa adalah kilogram, dan satuan dasar untuk waktu adalah sekon atau detik. Oleh karena itu, sistem ini juga disebut sebagai MKS, yaitu meter, kilogram, dan sekon atau detik. SI secara resmi digunakan di semua negara di dunia, kecuali Liberia dan Myanmar, yang masih menggunakan sistem imperial. Sementara, Amerika Serikat memiliki sistemnya tersendiri, yaitu Satuan United States Customary System atau USCS, yang dikembangkan dari sistem imperial. Berdasarkan ada atau tidaknya arah, besaran dalam fisika dikelompokkan menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Sementara itu, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk lebih memahami besaran skalar dan besaran vektor, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Terdapat sebuah mobil yang melaju dari titik A ke titik B, lalu ke titik C, dan kembali lagi ke titik B selama 600 detik atau sekon. Agar dapat mengetahui kelajuan mobil tersebut, kita menggunakan rumus kelajuan sama dengan jarak bagi waktu. Jarak total yang ditempuh mobil didapat dari jarak A ke B, tambah jarak B ke C, tambah jarak C ke B, yaitu 1.200 meter, tambah 1.800 meter, tambah 1.800 meter, yang hasilnya 4.800 meter. Dengan demikian, kelajuannya adalah V sama dengan 4.800 meter per 600 sekon, yang hasilnya adalah 8 meter per sekon. Berdasarkan hasil penghitungan ini, kita dapat mengetahui bahwa mobil tersebut memiliki kelajuan 8 meter per sekon. Berdasarkan contoh ini, kita dapat mengetahui bahwa kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh lain besaran skalar adalah waktu, volume, massa, panjang, jarak, daya, usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Dengan persoalan yang sama, kita dapat mengetahui kecepatan mobil menggunakan rumus kecepatan sama dengan perpindahan bagi waktu. Agar dapat mengetahui perpindahan mobil tersebut, kita harus memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal mobil adalah di titik A, dan posisi akhir mobil adalah di titik B. Sehingga, perpindahan mobil adalah panjang lintasan AB tambah panjang lintasan BC kurang panjang lintasan CB, yaitu 1.200 meter tambah 1.800 meter
kurang 1.800 meter, yang hasilnya adalah 1.200 meter. Dengan demikian, kecepatannya adalah V sama dengan 1.200 meter per 600 sekon, yang hasilnya adalah 2 meter per sekon. Berdasarkan hasil penghitungan ini, kita dapat mengetahui bahwa mobil tersebut memiliki kecepatan 2 meter per sekon, yang arahnya dari titik A menuju titik B. Berdasarkan contoh ini, kita dapat mengetahui bahwa kecepatan merupakan besaran vektor, karena memiliki nilai dan arah. Contoh lain besaran vektor adalah impuls, gaya, berat, percepatan, perpindahan, momen gaya, momentum, tegangan permukaan, dan gaya gesek. Selain itu, besaran juga dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran yang lain. Satuan dari besaran pokok disebut sebagai satuan pokok yang telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan dan kemudian ditetapkan sebagai satuan internasional. Berikut adalah tabel besaran pokok yang telah disepakati oleh para ilmuwan. Panjang dengan lambang besaran pokok L memiliki satuan meter dengan lambang M. Massa dengan lambang besaran pokok M memiliki satuan kilogram dengan lambang satuan kg. Waktu dengan lambang besaran pokok T memiliki satuan sekon atau detik dengan lambang satuan S. Suhu dengan lambang besaran pokok T memiliki satuan Kelvin dengan lambang satuan K. Arus listrik dengan lambang besaran pokok I memiliki satuan ampere dengan lambang satuan A. Intensitas cahaya dengan lambang besaran pokok IV memiliki satuan kandela dengan lambang satuan CD. Jumlah zat dengan lambang besaran pokok N memiliki satuan mol dengan lambang mol. Besaran-besaran pokok ini memiliki standar satuan. Pertama, standar satuan panjang. Standar satuan untuk besaran panjang dalam satuan internasional atau SI adalah meter. Pada Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-11 atau GCWM tahun 1960, 1 meter standar didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang dari emisi cahaya oranye dalam spektrum elektromagnetik yang dihasilkan isotop kripton 86 dalam ruang hampa. Hasil Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-17 pada tahun 1983 adalah satuan meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Dan definisi ini digunakan sampai sekarang. Marilah kita perhatikan sebagai berikut. Tabel ini merupakan konversi besaran panjang dari satuan tertentu ke satuan meter. Contohnya, panjang gelombang elektromagnetik yang umumnya dinyatakan dalam satuan mikrometer dapat dikonversi menjadi satuan meter sebesar 10⁻⁻⁶. Kedua, standar satuan massa. Massa merupakan kuantitas zat yang terkandung pada suatu benda. Standar satuan untuk besaran massa dalam satuan internasional atau SI adalah kilogram. Pada tahun 1799, kilogram awalnya didefinisikan sebagai massa 1 desimeter kubik atau 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Dan pada Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-1 tahun 1889, 1 kilogram standar ditetapkan sebagai massa sebuah silinder platina iridium yang disimpan di Sèvres, Prancis. Definisi ini kemudian digunakan hingga tahun 2019. Pada tahun 2018, kilogram sebagai standar satuan untuk besaran massa didefinisi ulang sesuai dengan Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-26 pada tahun 2018 yang didasarkan atas 3 konstanta fisika, yakni kecepatan cahaya atau C sebesar 299.792.458 meter per sekon,
Frekuensi resonansi atom cesium atau delta VCS sebesar 9.192.631.770 Hz dan konstanta Planck atau H sebesar 6,6260715 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Ketiga konstanta fisika tersebut terbagi habis oleh nilai-nilai yang setara dengannya. Marilah kita perhatikan tabel sebagai berikut ini. Tabel ini merupakan konversi besaran massa dari satuan tertentu ke satuan gram. Ketiga, standar satuan waktu. Awalnya, satuan waktu ditentukan berdasarkan waktu perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi. Satu rotasi bumi memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Berdasarkan hasil dari suatu penelitian, ternyata satu rotasi bumi selalu berubah. Pada tahun 1967, jam atom mulai digunakan karena dapat mengukur waktu dengan lebih akurat dan ditetapkan secara internasional. Dengan demikian, standar satuan untuk besaran waktu dalam satuan internasional atau SI adalah sekon. 1 sekon standar adalah waktu yang diperlukan atom cesium-133 untuk bergerak sebanyak 9.192.631.770 kali. 1 sekon standar berdasarkan gerakan radiasi atom cesium ditetapkan saat Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-13 pada tahun 1967. Definisi ini dipakai hingga sekarang. Satuan lain dari besaran waktu adalah 1 menit sama dengan 60 sekon, 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3.600 sekon. Keempat, standar satuan suhu. Pada awalnya, satuan suhu adalah derajat Celcius. Akan tetapi, hasil Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran, atau General Conference on Weights and Measures ke-10, pada tahun 1954, menerapkan standar satuan untuk besaran suhu dalam satuan internasional TSI adalah Kelvin. Pada tahun 2018, Kelvin sebagai standar satuan untuk besaran suhu didefinisi ulang sesuai dengan Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-26 yang didasarkan atas 3 konstanta fisika, yakni konstanta Boltzmann atau K sebesar 1,380649 kali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin pangkat min 1. Frekuensi resonansi atom cesium atau delta VCS sebesar 9.632.631.770 Hz dan konstanta Planck atau H sebesar 6,6260715 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Ketiga konstanta fisika tersebut terbagi habis oleh nilai-nilai yang setara dengannya. Kelima, standar satuan kuat arus listrik. Standar satuan untuk besaran kuat arus listrik dalam satuan internasional atau SI adalah ampere. 1 ampere standar adalah nilai arus listrik konstan yang dialirkan dalam 2 kawat lurus dan sejajar dengan panjang tak terhingga. Keduanya terpisah sejauh 1 meter dalam ruang hampa, sehingga menghasilkan gaya di antara kawat sebesar 2 kali pangkat 10 min 7 Newton setiap 1 meter panjang kawat. Pengertian 1 ampere standar merupakan hasil Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-9 pada tahun 1948. Satuan lain dari besaran kuat arus listrik adalah miliampere sama dengan 10 pangkat min 3 ampere dan mikroampere sama dengan 10 pangkat min 6 ampere. Pada tahun 2018, ampere sebagai satuan standar untuk besaran listrik didefinisi ulang sesuai dengan Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-26 yang didasarkan kepada kedua konstanta, yaitu muatan listrik partikel atau E sebesar 1,602176634 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dan frekuensi resonansi atom cesium delta VCS sebesar 9.192.631.770 sekon pangkat min 1. Kedua konstanta fisika tersebut terbagi habis oleh nilai-nilai yang setara dengannya. Keenam,
Standar satuan intensitas cahaya. Satuan intensitas cahaya disebut sebagai kandela, yang diberi simbol CD. Satuan dari intensitas cahaya pertama kali dikenal sebagai candle power atau CP, atau kekuatan lilin yang didefinisikan di Inggris Raya oleh Metropolitan Gas Act 1860 sebagai cahaya yang dihasilkan lilin spermaceti murni. Spermaceti adalah suatu zat di dalam kepala paus kepala kotak atau Physeter microcephalus yang pernah digunakan untuk membuat lilin berkualitas tinggi. Kemudian, pada Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-9 tahun 1948, barulah kandela ditetapkan sebagai satuan standar dari besar intensitas cahaya. Pada Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-16 tahun 1979, satu kandela standar merupakan intensitas cahaya suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi 540 kali 10 pangkat 12 Hz dengan intensitas radiasi 1/683 Watt per steradian. Ketujuh, standar satuan jumlah zat. Mol sebagai standar satuan untuk besaran jumlah zat telah didefinisikan oleh Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan atau International Bureau of Weights and Measures pada tahun 1960 sebagai 6,02214076 kali 10 pangkat 23 atom dalam 12 gram isotop karbon 12. 6,02214076 kali 10 pangkat 23 juga merupakan bilangan Avogadro. Kemudian, pada Konferensi Umum Timbangan dan Ukuran atau General Conference on Weights and Measures ke-14 pada tahun 1971, barulah mol ditetapkan sebagai satuan internasional. Satuan mol dipergunakan pertama kali oleh ahli kimia Wilhelm Ostwald asal Jerman pada tahun 1893 untuk menyatakan jumlah zat. Jumlah zat tidak dapat diukur secara langsung, tetapi harus diukur terlebih dahulu masanya dan dibagi dengan massa molekul relatif. Hal ini akan kita pelajari selengkapnya dalam pelajaran kimia. Setelah memahami besaran pokok, marilah kita mempelajari besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut sebagai satuan turunan yang diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Marilah kita perhatikan tabel sebagai berikut. Luas dengan lambang besaran turunan A dapat diketahui nilainya dengan rumus sisi kali sisi, sehingga memiliki satuan meter kuadrat dengan lambang satuan M kuadrat. Volume dengan lambang besaran turunan V dapat diketahui nilainya dengan rumus sisi kali sisi kali sisi, sehingga memiliki satuan meter kubik dengan lambang satuan M kubik. Kecepatan dengan lambang besaran turunan V dapat diketahui nilainya dengan menggunakan rumus perpindahan bagi waktu, sehingga memiliki satuan meter per sekon dengan lambang satuan M per S. Percepatan dengan lambang besaran turunan A dapat diketahui nilainya dengan rumus kecepatan bagi waktu, sehingga memiliki satuan meter per sekon kuadrat dengan lambang satuan M per S kuadrat. Gaya dengan lambang besaran turunan F dapat diketahui nilainya dengan rumus massa kali percepatan, sehingga memiliki satuan Newton dengan lambang N. Tekanan dengan lambang besaran turunan P dapat diketahui nilainya dengan rumus gaya bagi luas penampang, sehingga memiliki satuan Pascal dengan lambang PA. Usaha dengan lambang besaran turunan W dapat diketahui nilainya dengan rumus gaya kali perpindahan, sehingga memiliki satuan Joule dengan lambang J. Selain besaran dan satuan, kita juga harus memahami dimensi. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Panjang memiliki satuan meter dengan lambang satuan M dan dimensi dalam kurung siku L. Massa memiliki satuan kilogram dengan lambang satuan kg dan dimensi dalam kurung siku M. Waktu memiliki satuan sekon dengan lambang satuan S dan dimensi dalam kurung siku T. Suhu memiliki satuan Kelvin dengan lambang satuan K dan dimensi dalam kurung siku theta.
Arus listrik memiliki satuan ampere dengan lambang satuan A dan dimensi dalam kurung siku I. Intensitas cahaya memiliki satuan kandela dengan lambang satuan CD dan dimensi dalam kurung siku J. Jumlah zat memiliki satuan mol dengan lambang satuan mol dan dimensi dalam kurung siku N. Agar dapat menentukan dimensi besaran yang bukan ketujuh besaran pokok atau besaran turunan, kita dapat menghitungnya berdasarkan rumus besaran tersebut. Pertama, luas. Luas adalah besaran turunan dengan rumus sisi kali sisi. Karena sisi merupakan besaran panjang, maka memiliki dimensi berupa L. Dengan demikian, dimensi luas dapat kita hitung dengan rumus luas L sama dengan sisi kali sisi sama dengan dalam kurung siku L kali dalam kurung siku L sama dengan L kuadrat. Kedua, volume. Volume adalah besaran turunan dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Karena sisi merupakan besaran panjang, sehingga memiliki dimensi L. Dengan demikian, dimensi volume dapat kita hitung dengan rumus volume V sama dengan sisi kali sisi sama dengan dalam kurung siku L kali dalam kurung siku L kali dalam kurung siku L sama dengan L kubik. Ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah besaran turunan dengan rumus perpindahan dibagi waktu. Perpindahan merupakan besaran panjang dengan dimensi L, dan waktu merupakan besaran pokok dengan dimensi T. Dengan demikian, dimensi kecepatan dapat kita hitung dengan rumus kecepatan V sama dengan dalam kurung siku L per dalam kurung siku T sama dengan LT pangkat min 1. Keempat, percepatan. Percepatan adalah besaran turunan dengan rumus kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan merupakan besaran turunan dengan dimensi LT pangkat min 1, dan waktu merupakan besaran pokok dengan dimensi T. Dengan demikian, dimensi percepatan dapat kita hitung dengan menggunakan rumus percepatan A sama dengan dalam kurung LT pangkat min 1 per dalam kurung siku T sama dengan LT pangkat min 2. Kelima, gaya. Gaya adalah besaran turunan dengan rumus massa dikali percepatan. Massa merupakan besaran pokok dengan dimensi M, dan percepatan merupakan besaran turunan dengan dimensi LT pangkat min 2. Dengan demikian, dimensi gaya dapat kita hitung dengan rumus gaya F sama dengan dalam kurung siku M kali LT pangkat min 2 sama dengan M LT pangkat min 2. Keenam, usaha. Usaha adalah besaran turunan yang dapat dihitung dengan rumus gaya dikali perpindahan. Gaya merupakan besaran turunan dengan dimensi MLT pangkat min 2 dan perpindahan merupakan besaran panjang dengan dimensi L. Dengan demikian, dimensi usaha dapat kita hitung dengan rumus usaha W sama dengan MLT pangkat min 2 kali dalam kurung siku L sama dengan ML kuadrat T pangkat min 2. Selain untuk mencari satuan dari besaran turunan, dimensi juga dapat menunjukkan kesetaraan dari beberapa besaran turunan. Contohnya, kita dapat membuktikan bahwa besaran usaha atau W memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik atau EK. Kita telah mengetahui bahwa dimensi usaha adalah ML kuadrat T pangkat min 2. Sekarang, kita perlu menghitung dimensi energi kinetik. Energi kinetik adalah besaran turunan dengan rumus 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Massa memiliki dimensi M dan kecepatan memiliki dimensi LT pangkat min 1. Substitusikan kedua dimensi ke dalam rumus sehingga menjadi 1/2 kali dalam kurung siku M kali kuadrat dari dalam kurung siku LT pangkat min 1. Yang hasilnya adalah 1/2 kali dalam kurung siku M kali dalam kurung siku L kuadrat T pangkat min 2. Lakukan operasi perkalian sehingga hasilnya 1/2 ML kuadrat T pangkat min 2. Karena 1/2 pada energi kinetik merupakan bilangan tidak berdimensi, sehingga dimensi energi kinetik menjadi energi kinetik atau EK sama dengan
ml², T pangkat min 2. Kita dapat mengetahui bahwa dimensi usaha dan energi kinetik memiliki kesetaraan dimensi yang menandakan bahwa keduanya memiliki satuan yang sama. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Besaran dalam fisika merupakan sesuatu yang dapat diukur sehingga memiliki nilai besaran dan satuan. Satuan dalam fisika merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Berdasarkan ada atau tidaknya arah, besaran dalam fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Marilah kita perhatikan tabel sebagai berikut ini. Tabel ini merupakan daftar besaran pokok beserta satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut sebagai satuan turunan yang diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Mari kita perhatikan tabel sebagai berikut. Tabel ini merupakan daftar besaran turunan beserta satuannya. Kita juga telah memahami bahwa dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Pada sistem satuan internasional atau SI, terdapat 7 besaran pokok yang berdimensi. Mari kita perhatikan tabel berikut. Tabel ini merupakan daftar besaran pokok beserta dimensinya.